Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26 sampai dengan pasal yang keempat ayat yang ke-7. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26 sampai pasal yang keempat ayat yang ke-7. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Judul renungan kali ini, Indahnya Adopsi, ditulis oleh Con Campbell. Sahabat ODB, film berjudul The Blind Side yang dirilis tahun 2009 menceritakan kisah nyata tentang seorang tunawisma remaja bernama Michael Oher. Sebuah keluarga mengajaknya tinggal di rumah mereka, membantunya mengatasi kesulitannya dalam belajar, dan menolongnya meraih prestasi dalam olahraga American football. Dalam salah satu adegan, keluarga tersebut mengajak Michael berbicara tentang kemungkinan mereka mengadopsinya setelah ia tinggal bersama mereka selama beberapa bulan. Dengan tanggapan yang manis dan mengharukan, Michael berseru bahwa karena kebaikan yang telah diterimanya selama ini, ia merasa sudah menjadi bagian dari keluarga tersebut. Sungguh momen yang indah. Sama halnya, adopsi juga merupakan hal yang indah. Uluran kasih dan penerimaan penuh diberikan ketika sebuah keluarga membuka tangan mereka untuk menyambut anggota keluarga yang baru. Adopsi mengubahkan hidup, seperti yang dialami oleh Michael. Dalam Yesus, orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Dia. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Kita diadopsi oleh Allah dan menjadi anak-anak-Nya. Sebagai anak angkat Allah, kita menerima roh anak-Nya, memanggil Dia sebagai Bapa, dan menjadi ahli warisnya, serta sesama pewaris dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat 17. Kita menjadi anggota penuh dari keluarga Allah. Ketika Michael Oher diadopsi, hal itu mengubahkan hidup, identitas, dan masa depannya. Terlebih lagi kita yang diangkat menjadi anak Allah, hidup kita berubah karena kita mengenal Dia sebagai Bapa kita. Identitas kita berubah karena kita menjadi milik-Nya. Masa depan kita berubah karena kita menerima janji warisan berkat yang mulia dan abadi. Sahabat ODB, bagaimana pengangkatan Anda menjadi anak Allah mempengaruhi identitas diri Anda
dan bagaimana hal itu mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menjadikanku milik-Mu. Tolonglah aku menghayati identitasku sebagai anak-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread to you.